disiapkan dulu anak-anak untuk seperti biasa, tasnya dilepas. Sebelum mulai pembelajaran kita akan berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas dapat mempersiapkan. Ya, berdiri. Kepada sang nabi. Hormat, gerak. Gerak. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Doa selesai. Ya, berdiri. Ya. Untuk meningkatkan rasa nasionalis kita mau bersama-sama menyanyikan lagu Garuda Pancasila ya. Bertepatan hari ini tanggal berapa? 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan. Sikap sempurna. Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Selamat siang Bu, selamat siang teman-teman. Siap, terima kasih. Silakan duduk. Terima kasih Bu. Ya, anak-anak, hari ini kita mau bersama-sama melakukan kegiatan pembelajaran. Sekarang Bu Monika mau tanya terlebih dahulu. Ini karena sudah musim pancaroba ya. Pancaroba itu apa? Pergantian musim. Sudah sering hujan. Terus yang harus kita lakukan apa? Apa Mbak? Iya, menjaga kesehatan. Dijaga kesehatannya. Caranya bagaimana? Apa? Tidak main hujan-hujanan. Ya boleh. Tidak main hujan-hujanan Bu. Makan makanan yang sehat. Makan makanan yang bergizi.
Nanti kalau sakit tidak bisa masuk sekolah, ketinggalan pelajaran. Maka dari itu, karena musim pancaroba ini kita harus menjaga kesehatan. Ya. Sekarang untuk pembelajaran hari ini, kemarin kan kita sudah belajar tentang banyak hal dari magnet, terus ekosistem dan lain sebagainya. Nah, hari ini kita mau bersama-sama belajar tentang bumi kita. Nah, sebelum kita belajar, Bu Monika punya kuis. Kira-kira ada yang mau ikut kuisnya Bu Monika enggak? Ada? Ada enggak? Ada. Oke, kalau yang mau ikut kuisnya Bu Monika, kita kerjakan secara kelompok ya. Sudah dibawa HP-nya? Sudah. Dikeluarkan terlebih dahulu. Dikeluarkan terlebih dahulu HP-nya, disiapkan. Sudah? Kita mau buka aplikasi Quizizz. Coba dibuka aplikasinya Quizizz. Sudah muncul semua? Nah, dengarkan, kuis hari ini kita kerjakan secara kelompok. Nanti yang pemenangnya dapat hadiah dari Bu Monika. Tapi hadiahnya besok ya. Ya. Sudah siap? Siap? Oke, kita akan mainkan kuis dari Bu Monika. Bentar ya. Kalau begitu coba dicek.
sinyalnya masih muser-muser, saya lanjutkan dulu ya. Oke, kuisnya nanti saya ganti di belakang saja. Boleh? Oke, ya udah deh, disimpan dulu. Nah, coba hari ini kita akan belajar. Kemarin kan kita sudah belajar tentang magnet dan sebagainya. Hari ini kita mau belajar tentang apa tadi? Bumi. Coba kita mau bersama-sama lihat, simak video berikut ini. Disimak dulu videonya. Nanti saya akan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam bahagia. Video kali ini akan membahas materi IPAS dengan judul berkenalan dengan bumi kita. Topik A, ada apa saja di bumi? Ayo simak dengan seksama. Pernahkah kalian membayangkan seperti apa bentuk permukaan bumi kita? Bentuk permukaan bumi atau sering disebut dengan relief muka bumi. Bentuk permukaan bumi bermacam-macam. Hal ini disebabkan peristiwa geologis yang terjadi. Kondisi permukaan bumi dapat berubah dari waktu ke waktu disebabkan oleh manusia dan alam. Terbagi jadi 3 bagian, yaitu litosfer, hidrosfer, dan atmosfer. 1. Bagian litosfer bumi, lapisan tanah yang mengelimuti kulit bumi. Lapisan kerak bumi terluar, terdiri dari bebatuan, dan tebal lapisannya sekitar 1.200 km. Di bagian litosfer bumi, kita bisa menemukan dataran tinggi dan dataran rendah yang ketinggiannya berbeda-beda. Fungsi litosfer memberi kehidupan di bumi, menyediakan permukaan padat yang diperlukan untuk organisme terrestrial. Di atas lapisan litosfer, manusia hidup, berkembang, serta menjalankan segala aktivitas dalam kehidupannya. Lapisan hidrosfer, lapisan perairan yang mengelimuti permukaan bumi, sekitar 71%. Hidrosfer atau perairan, daerah bumi yang termasuk dalam perairan merupakan wilayah terluas yang ada di muka bumi, mulai dari laut, sungai, danau, hingga daerah rawa. Atmosfer bumi. Nah, selain litosfer dan hidrosfer, bumi juga memiliki atmosfer atau udara yang mengelimuti permukaan bumi. Pada atmosfer bumi, setiap lapisan udara dibedakan berdasarkan temperaturnya dan ketinggiannya dari permukaan bumi. Di dalam troposfer terdapat gas meliputi oksigen, karbon dioksida, nitrogen, neon, helium, uap air, dan awan. Lapisan ozon merupakan suatu lapisan di atas bumi kita yang mempunyai fungsi sebagai penyerap dan pengendali sinar ultraviolet dari radiasi matahari. Rusaknya lapisan ozon berpotensi menyebabkan meningkatnya kasus katarak mata, menurunnya kekebalan tubuh manusia, kanker kulit, dan kerusakan tanaman akibat radiasi sinar ultraviolet yang tidak tertepis oleh lapisan ozon. Untuk mengetahui kemampuan akan materi ini, ayo berlatih. Semangat mengerjakan. Sampai di sini dulu videonya. Semoga bermanfaat. Ya. Tadi sudah dicek, sudah didengarkan. Ya. Hari ini kita belajar tentang penampakan alam yang ada di bumi kita. Kalau melihat video pembelajaran tadi, bagaimanakah bentuk bumi kita? Gimana? Bulat dan datar, kopat juga ya. Kemudian permukaan bumi kita bagaimana? Tidak rata. Tidak rata. Tidak ratanya seperti apa?
seperti apa? Apa? Berlubang-lubang. Terus apa? Bergelombang. Bisa ya, bergelombang. Terus macam-macam. Nah, sekarang perhatikan. Bentuk bumi yang kita tinggali itu memiliki bentuk yang bulat dan kompak. Bumi tempat tinggal kita itu juga memiliki permukaan yang tidak rata. Nah, permukaan bumi kita itu tidak rata. Bentuk permukaan bumi tersebut ada yang tinggi, ada juga yang rendah. Kemudian tinggi rendahnya permukaan bumi kita itu disebut apa? Namanya relief. Relief itu apa berarti? Iya, tinggi rendahnya permukaan bumi. Nah, tadi struktur bumi kita itu ada berapa bagian? Ada 3. Apa saja? Litosfer, hidrosfer, dan atmosfer. Perhatikan, kita akan bahas satu dulu, yaitu litosfernya dulu. Nah, perhatikan, litosfer tadi itu apa ya? Coba baca bersama-sama. Litosfer itu apa? Daratan atau litosfer merupakan lapisan bumi yang paling luar atau sering disebut dengan kerak bumi. Nah, lapisan ini terbentuk oleh senyawa yang kaya akan SO2 atau sulfur dioksida. Bahan-bahan mineral atau tambang yang berasal dari litosfer. Bagian bawah diantaranya ada apa aja? Minyak bumi, emas, batu bara, nikel, timah. Kemudian sekarang kita mau lihat penampakan alam yang ada pada lapisan litosfer. Nah, ini bagian-bagian litosfer itu ada apa saja lagi? Gunung, nah, kalau kita perhatikan sendiri, gunung itu merupakan bagian di permukaan bumi yang paling tinggi. Yang paling tinggi itu gunung. Kemudian turun sedikit ada yang namanya lembah. Lembah itu merupakan dataran yang berada di pinggir gunung yang landai atau bagian kaki gunung. Iya, betul. Dataran yang berada di dinding-dinding gunung yang landai atau di bagian kaki gunung. Yang ketiga, ada dataran tinggi. Dataran tinggi apa itu? Artinya, dataran Tinggi merupakan daerah daratan yang berada di ketinggian di atas 700 meter di atas permukaan laut. contohnya kira-kira dataran tinggi yang ada di Indonesia itu contohnya apa saja? Dieng. Banyak ya, dicari lagi. Dataran tinggi Dieng itu termasuk salah satu contoh dataran tinggi. Sekarang yang keempat ada dataran rendah. Dataran rendah itu apa? Merupakan daerah daratan yang ketinggian Sekitar 200 meter di atas permukaan laut. ya, memiliki ketinggian sekitar 200 meter di atas permukaan laut. Di atas permukaan laut, kira-kira contoh dataran rendah apa? Biasanya cocok untuk apa ya dataran rendah? Cocok untuk permukiman. Terus industri sawah ya bisa, itu di dataran rendah. Yang kelima ada yang namanya bukit. Apa itu bukit? Bukit adalah bagian daratan yang permukaan tanah atau daerahnya lebih tinggi dari sekelilingnya. Ya, bukit adalah bagian daratan yang permukaan tanah atau daerahnya lebih tinggi dari sekelilingnya. Ini adalah contoh bagian-bagian yang ada di litosfer. Di mana? Litosfer. Coba ulang. Di bagian litosfer ada apa saja? Gunung, lembah, dataran tinggi, dataran rendah, bukit. Oke, itu yang ada di bagian litosfer. Sekarang kita lanjut. Yang kedua, tadi struktur bumi yang kedua ada hidrosfer. Apa
hidrogennya isinya apa? Air. Kemudian lapisan hidrosfer ini merupakan lapisan bumi yang merupakan sumber kehidupan bagi makhluk hidup. Karena apa? Karena air itu digunakan oleh siapa? Seluruh makhluk hidup. Hidrosfer juga merupakan sebutan bagi air. Nah, yang di permukaan bumi, baik itu di lautan, samudra maupun Semua air yang ada di daratan seperti rawa, sungai, dan waduk. nah, seperti di rawa, sungai, dan waduk. Kita mau cari sekarang. Kalau tadi pengertian hidrosfer, sekarang macam-macamnya, macam-macam permukaan yang termasuk ke dalam lapisan hidrosfer. Ada apa saja, coba baca? Sungai, danau, rawa, laut. Sungai, apa itu sungai? Sungai merupakan kumpulan air yang mengalir di daratan. Mengalir di daratan, biasanya dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah. Kemudian yang kedua ada danau. Apa itu danau? Danau merupakan kumpulan air tawar atau aliran pada Ya, kumpulan air tawar atau air asin dalam suatu tempat yang luas. Danau itu kalau ada yang alami, ada yang buatan. Kira-kira kalau yang buatan namanya apa? Iya, waduk. Kalau di Blora namanya waduk apa? Ada waduk namanya apa? Tepuran. Satu lagi. Greneng. Pernah dengar enggak? Iya, di Blora itu ada waduk Tempuran sama waduk Greneng. Itu yang paling terkenal. Kemudian yang ketiga ada rawa. Apa itu rawa? Rawa merupakan tanah rendah yang secara alami digenangi air. Ya, tanah rendah yang secara alami digenangi oleh air. Kemudian yang keempat ada laut. Apa itu laut? Laut merupakan bagian dari Permukaan bumi, ya, berupa perairan yang sangat luas. Itu yang dinamakan laut. Bu, kalau batas antara daratan dan laut, Bu, namanya apa? Apa? pantai. Iya, betul, pantai. Pantai itu batas antara laut dan daratan. Oke, sekarang yang ketiga. Yang ketiga ada lapisan atmosfer. Atmosfer tadi merupakan apa ya? Lapisan apa ya? Apa, Bud? Lapisan gas yang menyelimuti bumi. Lapisan gas itu berarti apa? Udara. Atmosfer memiliki ketebalan ribuan kilometer. Walah, berarti jauh sekali. Dan terdiri atas beberapa lapisan. Lapisan atmosfer gunanya untuk apa itu? Melindungi bumi dari adanya Ya, lapisan atmosfer itu gunanya melindungi bumi kita dari adanya radiasi dan pecahan meteor dari luar angkasa, sehingga tidak langsung masuk jatuh ke bumi. Bumimu nanti bisa hancur kalau langsung kena benda-benda dari luar angkasa. Kemudian kandungan yang berada pada lapisan atmosfer terdiri atas nitrogen, oksigen, karbon dioksida, xenon, hidrogen, kalium, dan ozon. Ini tadi atmosfer. Sekarang perhatikan. Berikutnya kita mau lihat tadi, kan dikatakan atmosfer itu punya lapisan-lapisan. Kita mau cek lapisan-lapisan pada
kita lihat gambar, perhatikan gambarnya. Ada berapa itu? 5. Ada berapa? 5. Ada 5. Yang paling bawah, yang paling pertama apa namanya? Troposfer. Troposfer. Apa itu troposfer? Lapisan pertama yang terletak pada ketinggian antara 0 sampai 10 km di atas permukaan bumi. Ini adalah lapisan yang paling dekat dengan bumi kita. Lihat, kalau dilihat, oh gambar ini masih bisa dilewati oleh apa? Pesawat. Nah, naik lagi, lapisan yang kedua dinamakan stratosfer. Stratosfer ini terletak pada jarak 35 km di atas permukaan bumi. Perhatikan, pada stratosfer terdapat lapisan ozon. Pernah dengar lapisan ozon? Pernah enggak? Pernah tidak? Pernah, tidak pernah. Lapisan ozon itu berada di lapisan stratosfer dan bersuhu dingin sekitar 5 derajat Celcius. Stratosfer ini, lapisan stratosfer ini punya fungsi. Fungsinya apa? Coba dibaca. Menyerap sinar ultraviolet yang sangat berbahaya bagi kulit manusia. Berarti di lapisan ini dia menyerap dulu, diserap dulu sinar ultravioletnya sehingga tidak terkena makhluk hidup yang ada di bumi. Nanti bisa kena kulit. Kalau kena kulit kita bagaimana? Bisa jadi penyakit kulit. Terus lapisan yang ketiga itu dinamakan mesosfer. Mesosfer. Lapisan ini berfungsi menghalau objek luar angkasa sehingga iya, makanya kok sudah habis duluan gimana? Pada lapisan iya, di lapisan mesosfer ini terbakar habis dulu, makanya tidak sampai ke lapisan stratosfer atau troposfer, apalagi sampai mengenai bumi. Nah, sudah habis di lapisan mesosfer. Kemudian yang keempat ada apa itu? Termosfer atau iya, termosfer atau ionosfer. Lapisan ini berfungsi memancarkan gelombang radio pada lapisan ini terkadang tertutup aurora. ya, lapisan ini berfungsi memancarkan gelombang radio. Jadi radio itu bisa berfungsi pada lapisan termosfer atau ionosfer. Kemudian yang kelima ada lapisan yang namanya apa, Mas Raska? Eksosfer. Lapisan eksosfer. Apakah lapisan eksosfer itu? Iya, lapisan eksosfer itu lapisan yang paling terakhir, yang paling tinggi ya di atas permukaan yang menyelimuti bumi kita. Pada lapisan ini biasanya ada apa? Biasanya orang, saya itu loh pernah lihat orang yang keluar angkasa. Nah, namanya apa? Astronot ya. Astronot ini tadi membawa apa ini? Ada apa? Satelit. Nah, satelit ini pemancar supaya di bumi kita itu biar bisa nonton YouTube, nonton TV. Nah, pada lapisan eksosfer. Coba kita ulang sekali lagi ya. Nah, tadi pada struktur bumi kita itu terdiri berapa bagian? 3. Apa saja? 1. Litosfer, hidrosfer, atmosfer. Ada 3, ingat-ingat apa saja? Litosfer, hidrosfer, dan atmosfer. Pada lapisan litosfer itu sama saja dengan daratan. Di daratan
ada apa saja penampakan alamnya? Kak? Oh, penampakan alamnya apa saja tadi? Gunung, dataran tinggi, lembah, dataran rendah, bukit. Nah, itu termasuk penampakan alam yang ada pada litosfer. Sekarang yang kedua, hidrosfer. Hidrosfer tadi apa ya? Perairan. Hidrosfer apa, Mas? Perairan. Contoh penampakan alam yang ada di air perairan apa? Di hidrosfer. Sungai, danau, laut, rawa. Nah, itu ada pada lapisan hidrosfer. Kemudian yang terakhir tadi yang baru kita sebutkan ada atmosfer. Atmosfer itu sama saja dengan apa? Kalau litosfer daratan, hidrosfer perairan, kalau atmosfer udara. Apa teman-teman? Udara, lapisan udara. Nah, tadi di lapisan udara tadi ada beberapa macam. Apa saja? 1. Troposfer. 2. Stratosfer. 3. Mesosfer. 4. Termosfer atau ionosfer. Yang kelima, exosfer. Nah, itu tadi tentang struktur bumi kita. Nah, sekarang Bu Monika mau memberikan kalian diskusi kelompok. Sebelum diskusi kelompok, Bu Monika mau game sebentar supaya semangat. Bu Monika punya game. Gamenya ringan-ringan aja. Tahu hujan? Hujan rintik-rintik tahu? Tahu, coba minta tolong Mas Angga sini. Kita kasih contoh dulu. Cara gamenya bagaimana? Ada badannya sana. Kayak kereta-keretaan ya. Kalau Bu Monika nanti bilang hujan rintik-rintik, tangannya teman gini. Terus nanti hujan batu, tangannya kepel, terus gini. Temannya dipijitin. Terus kalau Bu Monika bilang hujan badai, tangannya begini. Oke? Siap? Ayo kembali ke tempat. Boleh kereta-keretaan dulu. Ada ke sana, jadi satu. Mundur Mas. Ayo gabung. Yuk gabung. Langsung nih loh kayak ini. Udah siap? Oke. Yuk dengarkan. Hujan rintik-rintik. Terus. Hujan batu. Tangan 2 boleh. Hujan badai. Oke, stop. Ganti balik arah. Hujan rintik-rintik. Hujan batu. Hujan badai. Oke, boleh duduk. Sudah semangat? Sudah? Iya. Kita hari ini Bu Monika mau kasih diskusi kelompok. Nanti minta perwakilan kelompoknya maju terlebih dahulu. Angger, Manda, terus malah boleh ambil dulu. Tadi kan kita punya 3 lapisan, ada litosfer, hidrosfer, dan atmosfer. Kita mau sama-sama cari kelompoknya terlebih dahulu. Yuk, malah Angger, Manda. Kelompoknya Mas Angger dapat litosfer, kelompok Mbak Manda hidrosfer, kelompok Mbak Malah atmosfer. Oke, boleh kembali dulu. Saya akan bagi tugasnya.
siapkan untuk gunting lemnya. Nanti masing-masing kelompok sudah dapat bagiannya sendiri-sendiri tadi kan ya. Kalian akan mendiskusikan sesuai dengan yang diambil tadi. Oh, kelompoknya Angger dapat litosfer, berarti yang dibahas nanti tentang litosfer. Oh, kelompoknya Mbak Manda dapat bagian hidrosfer, berarti nanti yang didiskusikan tentang hidrosfer. Kelompok Mbak Manda tadi dapat atmosfer, berarti nanti yang malah nanti dapat atmosfer, berarti yang didiskusikan atmosfer. Sudah dapat langsung dikerjakan bersama-sama, didiskusikan. Nah, litosfer itu apa, atmosfer itu apa, hidrosfer itu apa.
dimasukkan ke plastiknya lagi. Nanti biar kalian membuangnya. Sampahnya jangan lupa dimasukkan ke plastik lagi ya. Boleh ditulis. Diberi keterangan. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Itu ya ikut sampahnya jangan lupa dimasukkan ke plastik. Ya. Bukan untuk pertanyaan. Kasih lem lagi.
Sudah selesai. Boleh belakangnya aja. Belakangnya aja. Ya. Disimpan. Siapa yang sudah selesai kelompok mana? Litosfer selesai. Hidrosfer selesai. Hidrosfer selesai belum? Belum. Sebentar. Kita tunggu selesai. Sampahnya dirapikan dulu. Buangnya nanti saja sekalian. Boleh, boleh ya. Yang sudah selesai alatnya dimasukkan terlebih dahulu. Dimasukkan terlebih dahulu sudah selesai didiskusikan. Putihnya dimasukkan, sampahnya nanti dulu nanti sekalian. Ya, sudah selesai ya. Dimasukkan, dirapikan. Sekarang kita mau presentasi atau menyampaikan hasil diskusi kalian tentang masing-masing kelompok tadi tugasnya apa. Ya, saya mau mulai dari kelompok litosfer terlebih dahulu. Ya, kelompok litosfer, kelompoknya Mas Anggir. Silahkan maju. Ya, boleh. Teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok litosfer akan menyampaikan hasil presentasi dari kelompok kami. Litosfer merupakan lapisan Yang lain bumi perhatikan paling ya, luas. temannya maju, perhatikan. Contoh penampakan alam pada lapisan litosfer. 1. Gunung merupakan bagian di permukaan bumi yang paling tinggi. Lembah merupakan dataran yang berada di dinding-dinding gunung yang di landai atau di bagian kaki gunung. Dataran tinggi merupakan daerah dataran yang berada di ketinggian di atas 700 meter di atas permukaan laut. Dataran rendah merupakan daerah daratan yang memiliki ketinggian sekitar 200 meter di atas permukaan laut. Bukit adalah bagian daratan yang permukaan tanah atau daerahnya lebih tinggi dari sekelilingnya. Demikian hasil presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang ditanyakan? Ada yang mau menanggapi? Kelompoknya Anggir sudah selesai. Tadi tentang apa? Litosfer. Ada yang mau bertanya ke kelompoknya Mas Anggir? Ada. Siapa? Tunjuk jari dulu. Kelompok mana? Oke ya, kelompoknya hidrosfer dulu. Permukaan dataran rendah dapat dijadikan sebagai apa? Penduduk dan pusat industri.
mendekati gunung Merbabu. Ya, ada lagi yang tanya? Sudah? Sudah? Ya. Terima kasih Mas, kelompoknya Mas Angger. Tunggu dulu, kita ulas dulu sebentar. Tadi Mbak Kina bertanya, pada kenampakan alam daratan itu dapat dijadikan sebagai apa saja? Tadi jawabannya apa? Penduduk. Penduduknya ngapain? Hah? Rumah? Ya, sebagai tempat permukiman penduduk atau tempat tinggal, dijadikan sebagai tempat tinggal. Terus juga lahan industri boleh. Terus yang tadi kelompoknya Mbak Mala tentang macam-macam gunung yang ada di Indonesia. Ya, beri tepuk tangan dulu buat kelompoknya Mas Angger. Kelompok Mas Angger hebat. Boleh duduk, terima kasih. Lanjut sekarang kelompok atmosfer. Ya, kelompok atmosfer, kelompoknya Mbak Mala. Yang lain bisa menyimak, mendengarkan kelompok Mbak Mala. Didekatkan. Suaranya agak keras. Teman-teman, kami dari kelompok atmosfer akan menyampaikan hasil presentasi dari kelompok kami. Atmosfer adalah lapisan gas yang menyelimuti bumi. Lapisan-lapisan udara pada atmosfer ada 5. Nomor 1, troposfer merupakan lapisan pertama yang letaknya dekat dengan bumi. Nomor 2, stratosfer. Lapisan ini berfungsi menyerap sinar ultraviolet yang berbahaya bagi kulit manusia. Nomor 3, mesosfer. Lapisan ini berfungsi menghalang objek luar angkasa. Diperhatikan namanya. Nomor 4, termosfer. Lapisan ini berfungsi memancarkan gelombang radio. Nomor 5, eksosfer merupakan lapisan terakhir yang menyelimuti bumi. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang akan ditanyakan? Ada. Dari kelompok mana tadi? Kelompok ini sudah duluan. Berarti kelompoknya Mas Angger dulu. Siapa yang bertanya? Lapisan ozon pada stratosfer jumlahnya untuk apa? Berfungsi untuk melindungi makhluk hidup dari sinar ultraviolet. Terus kelompoknya siapa? Oh, Rasa. Ayo, Kak. Satelit masuk di lapisan apa? Di lapisan eksosfer, karena terdapat di lapisan terakhir yang menyelimuti bumi. Ada lagi? Ada yang tanya lagi kelompoknya Mas Angger? Ada yang akan bertanya lagi? Ada. Habis pertanyaannya. Ya, kita bahas dulu yang kelompoknya Mbak Mala. Terima kasih Mbak Mala untuk presentasinya. Ya, tadi Mas Angger bertanya pada apa Mas? Nah, lapisan ozon itu gunanya untuk apa? Lapisan ozon itu gunanya untuk apa? Melindungi makhluk hidup. Melindungi makhluk hidup supaya apa? Tidak terkena radiasi apa tadi? Sinar ultraviolet. Betul.
Kemudian Mas Raska tadi juga bertanya, oh satelit, orang yang pergi ke luar angkasa, astronot itu ada di mana? Di lapisan apa tadi? Di lapisan eksosfer. Ya, itu. Terima kasih kelompoknya Mbak Mala. Tepuk tangan dulu, kelompok Mbak Mala. Sekarang kelompok yang terakhir, boleh duduk Mbak. Kelompok terakhir berarti kelompok hidrosfer. Kelompok hidrosfer, silakan. Teman-teman, kami dari kelompok hidrosfer akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami. Hidrosfer adalah lapisan air yang menutupi permukaan bumi. Putra dengarkan. Gak diperhatikan temannya. Contoh penampakan alam pada hidrosfer. Sungai merupakan kumpulan air yang mengalir di daratan. Danau merupakan kumpulan air tawar atau air asin dalam suatu tempat yang luas. Rawa merupakan tanah rendah yang secara alami digenangi air. Laut merupakan bagian dari permukaan bumi berupa perairan yang sangat luas. Demikian penyampaian dari kelompok kami. Apa ada yang ditanyakan? Ada. Ada? Ada. Kelompok Mbak Mala dulu. Apa manfaat danau? Oh, manfaat danau. Apa manfaat danau? Ayo Mbak, kelompok Mbak Mala. Sebagai pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Boleh. Sarana rekreasi persediaan air. Sarana rekreasi, kemudian ketersediaan air. Bisa dijadikan untuk PLTA, bisa dijadikan untuk sarana rekreasi, juga bisa untuk persediaan air. Ada pertanyaan lagi? Ya, kelompok Mbak Mala. Contoh sungai. Contoh sungai. Sungai Bengawan Solo dan Sungai Musi. Sudah dijawab semua. Sungai Bengawan Solo, Sungai Musi. Ya. Sudah selesai semua ya presentasinya. Terima kasih kelompoknya Mbak Manda. Tepuk tangan dulu buat kelompok Mbak Manda. Kelompok Mbak Manda ini. Duduk ya. Ya. Tadi sudah selesai didiskusikan ya kelompoknya atmosfer, litosfer, kemudian kelompok hidrosfer sudah maju semua. Sekarang perhatikan, saya akan membagikan lembar evaluasi. Silakan dikerjakan. Waktunya 5 menit. Waktunya 5 menit dikerjakan, selesai nanti langsung maju. Boleh disiapkan untuk alat tulisnya. Oke, waktunya langsung ya, mulai dari sekarang.
hasil evaluasinya nanti saya akan koreksi, besok saya umumkan hasilnya. Sekarang sudah selesai presentasi, sudah selesai diskusi, waktunya kita berefleksi. Refleksi itu mengingat kembali. Tadi kita sudah belajar dari awal sampai akhir mengenai apa? Bumi. Bumi kita ini bagaimana nih? Berbentuk bulat dan tepat. Kemudian permukaan bumi kita itu ada yang tinggi dan rendah. Namanya apa, Mbak Mama? Relief. Betul, tinggi rendahnya permukaan bumi kita namanya relief. Kemudian struktur bumi kita terdiri berapa bagian? 3 bagian. Ada darat, ya, litosfer atau daratan, hidrosfer atau lautan, kemudian atmosfer atau udara. Ini tadi pembelajaran kita hari ini. Besok kita akan lanjutkan kembali untuk akibat-akibat yang ditimbulkan dari perubahan-perubahan permukaan bumi kita. Nah, hari ini kita cukup sampai di sini, sampai hari ini. Nah, di akhir ini kita mau kuis sebentar. Oke, disiapkan. Sudah? Oke. Sambil kita cek kembali, masih ingat tidak? Tadi kita belajar dari awal sampai akhir, masih ingat atau tidak? Kita masukkan dulu kodenya 494408. Ulangi, 494408. 494408. Boleh join dulu. Oke, kelompok Angger masuk. Kelompok Manda masuk. Kelas 94408. Kelompok Mangga masuk. Oke, siap. Kita mulai bersama.
kelompok Mbak Manda. Ya, stop. Nah, ya kita mau cek lihat. Oke, kelompok 1 yang menang kelompoknya Angger. Oke, boleh tepuk tangan buat kelompoknya Mas Angger. Hebat. Iya. Pemenang kuis hari ini adalah kelompoknya Mas. Oke, kita tutup ya. Dimasukkan. Besok kita lanjutkan kembali pembelajarannya. Untuk ketua kelas bisa memimpin teman-temannya. Meja rapi, alat tulis dimasukkan. Ya, sikap doa yang baik. boleh keluar. Perempuan terlebih dahulu. Ulang hati-hati, 3, cepat-cepatan, Mbak.